Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfianto dari kelas 1C D3 Administrasi Bisnis dengan NIM 3512054. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil, yaitu Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. Sistem hukum itu di dalamnya terdapat perintah atau larangan, dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan konsekuensi berdasarkan undang-undang. Adapun sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum kontinental, yang artinya sistem hukum pidana yang berdasar kepada undang-undang hukum pidana. Kedua, sistem hukum agama seperti peraturan nikah, ahli waris yang berdasarkan hukum Islam. Dan yang ketiga itu sistem hukum adat, misalnya peraturan kepemilikan tanah adat. Adapun dasar sistem hukum di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya adalah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan dengan hukum. Sifat hukum yaitu agar peraturan hidup bermasyarakat benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, dan harus memiliki sifat yang mengatur dan memaksa. Adapun tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan. Ada beberapa kasus yang saya ketahui menurut saya itu adil dan tidak adil. Pertama itu kasus Edi Prabowo. Dia adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbukti korupsi 25 miliar. Dia hanya divonis 5 tahun penjara. Jika dibandingkan dengan Ibu Hasnia yang berasal dari Makassar yang mempunyai tiga anak dan seorang single parent penjual pisang epek dan menjadi tulang punggung keluarga, dia juga divonis 5 tahun penjara dan didenda 1 miliar serta subsidi 3 bulan. Dan ada juga kasus Pak Klijo yang ditahan karena mencuri 1 tandang pisang, dan Pak Busrin yang didenda 2 miliar karena menebang pohon mangrove, dan Nenek Asyani yang dituduh mencuri kayu jati yang dituntut 5 tahun juga, dan Mbak Mina yang mengambil 3 kakao yang dituntut 1 bulan penjara, dan Pak Aspuri yang dipenjara karena masalah kain lusuh tetangga. Yang keenam itu Mbak Mary yang dituntut 5 bulan penjara karena menjual petasan. Yang terakhir itu Pak Basyar dan Poljil yang dituntut 2 bulan penjara karena mencuri semangka. Adapun contoh kasus yang menurut saya adil yaitu kasus Heri Wirawan yang pelaku pemerkosa 12 santriwati yang dihukum penjara dan ditambah lagi hukuman kebiri. Dan menurut saya kebiri itu ada 2, yang pertama itu kebiri kimia dan kebiri fisik. Kebiri kimia itu kayak disuntikan zat ke dalam tubuh untuk menekan hawa nafsu yang sangat tinggi bagi pelaku pelecehan seksual. Kebiri fisik itu kayak pemotongan alat kelamin bagi pelaku yang melakukan kekerasan atau tindak pelecehan. Itulah tadi contoh kasus yang saya ketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan pokok pembahasan kedua, yaitu peradilan nasional. Pengertian lembaga peradilan yaitu badan atau instansi yang melaksanakan sistem peradilan yang berupa memeriksa, mengadil, dan memutus perkara. Adapun dasar hukum lembaga peradilan yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Militer, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Adapun perangkat lembaga peradilan yaitu peradilan umum yang terbagi menjadi 2, yaitu peradilan negeri yang meliputi kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Yang kedua itu pengadilan tinggi, yaitu pengadilan tingkat banding. Ada juga pengadilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha dan MK. Adapun peran lembaga peradilan yaitu pengadilan tingkat pertama yang dibentuk dengan keputusan presiden, pengadilan tingkat kedua yang dibentuk dengan undang-undang yang meliputi satu provinsi, yang terakhir kasasi oleh Mahkamah Agung yang mempunyai wewenang
membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena tidak sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, peran lembaga peradilan. Pertama itu lingkungan peradilan, peradilan umum yang berperan untuk menyelesaikan perkara pidana tingkat pertama. Yang kedua, lingkungan peradilan agama yang memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang di bidang contohnya di bidang perkawinan. Yang ketiga itu lingkungan peradilan tata usaha negara bertugas untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Lingkungan peradilan militer bertugas untuk menyelesaikan peradilan di lapangan hukum pidana khususnya bagi pihak-pihak. Yang terakhir itu Mahkamah Konstitusi. Baiklah, sebagai penutupan, saran saya buat pemerintah, mudah-mudahan keadilan di negara kita tidak bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.